Ikhwani wa akhwati yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya setiap muslim itu harus cukup cerdas menjaga kualitas puasanya. Jangan sampai puasa yang ia laksanakan yang pastinya kita bisa merasakan bagaimana susah, tidak enaknya untuk seharian kita tidak makan dan tidak minum. Pasti kita akan membuat secara fisik ini lemas, pening, tidak nyaman, karena kita tidak menjalani kehidupan sebagaimana biasanya dari sebelum ataupun di hari-hari sebelum kita berpuasa. Kita bisa fit, sehat-sehat. Namun alangkah ruginya ketika ibadah puasa yang dilakukan oleh kita ini yang begitu besar perjuangannya, yang begitu melelahkan, namun itu semuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kesia-siaan dari puasa kita karena kita belum cukup mampu untuk menjaga kualitas dari ibadah puasa itu sendiri. Mungkin kita hanya mampu menahan diri untuk tidak makan dan minum di siang Ramadan, namun kita terkadang belum cukup mampu untuk menahan diri dari tidak berkata kotor, memandang yang haram, mendengar yang haram. Terkadang kaki ini tidak begitu mampu kita jaga untuk tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah. Tangan ini juga seperti itu. Terkadang kita belum cukup mampu untuk menahannya, untuk tidak mengambil punya orang, memukul orang, mengambil hak anak yatim dan lain sebagainya. Hati ini juga seperti itu. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Bahkan malaikat pun tidak tahu isi hati seorang manusia. Hanya kita yang tahu dengan Allah bagaimana kualitas kondisi hati kita. Apakah hati ini juga ikut bermaksiat di bulan suci Ramadan atau tidak? Mungkin di antara kita tidaklah berkata-kata buruk, tidaklah berkata-kata dusta dengan lisan, namun hati ini selalu berkata-kata, bersuuzon ke orang lain, mendengki ke orang lain, ya, punya hasad ke orang lain. Dan ini juga bahagian daripada yang harus dipuasakan, yang harus dijaga di siang Ramadan dan bahkan malamnya. Karena alangkah sia-sianya kita nanti ketika puasa kita jalani yang seperti yang telah kita gambarkan tadi, bahwa tidaklah mudah. Ibadah puasa itulah tidak mudah, capek, lelah, namun semua itu tidaklah dibayar oleh Allah dengan pahala. Maka saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyampaikan sabdanya di mana ada kondisi orang yang berpuasa namun puasanya itu tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Rubba shaimin hadduhu min siyami al-ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Maksudnya apa? Dia tidak mendapatkan dari puasanya berupa pahala. Dia tidak memperoleh apapun fadilah dari siam itu sendiri, yang padahal fadilah puasa begitu besar, pahalanya tak terhingga. Di antara fadilah yang akan diperoleh bagi mereka yang berpuasa, Allah akan sediakan keampunan dari setiap dosa. Namun fadilah tersebut tidaklah diperoleh. Bahkan puasa malah menambah dosa baru. Yang semestinya dengan puasa kita harus menggugurkan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja di antara kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh pengharapan pahala, dengan iman dan penuh pengharapan pahala, maka Allah akan sediakan keampunan dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Semestinya harus kita dapati itu, namun malah puasa menambah dosa.
Ada yang di antara kaum muslimin puasa malah bukan menggugurkan dosa, malah menambah dosa baru. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, ketika di bulan suci Ramadan dia tidak mampu mempuasakan lisan, hati, telinga, ya, tangan, kaki dan anggota tubuhnya, ya, dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Rugi enggak berarti? Sangatlah merugi orang yang semestinya dengan puasa mendapatkan keampunan, malah dia bukan memperoleh keampunan, puasa malah menambah dosa. Dosa yang sebelumnya kita belum diampuni, dosa yang baru udah kita tambah. Maka para ulama mengatakan apabila satu perbuatan dosa dilakukan di luar Ramadan, kemudian dosa yang sama dilakukan di bulan suci Ramadan, maka kualitas dosanya, walaupun para ulama tidak mengatakan akan dilipat gandakan dosa tersebut, namun secara kualitas dosa akan lebih berat. Kenapa? Karena kita melakukan dosa tersebut di bulan berkah, di bulan suci, di bulan yang penuh, ya, berlipat gandanya pahala. Makanya kalau di bulan agung seperti ini, di bulan yang mulia seperti ini, kita masih sempat juga melakukan dosa, bukan malah menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk bertobat kepada Allah, maka dosa itu tetap dihitung satu, namun secara kualitas dosa, beratnya dosa itu lebih berat apabila itu dilakukan di bulan suci seperti ini dibandingkan dengan apabila dosa itu dilakukan di bulan yang lain. Maka haruslah kita betul-betul menjaga diri untuk menahan diri semampu kita untuk tidak berbuat dosa di bulan Ramadan. Dan di antara kiat untuk supaya kita selalu terjaga dari dosa, hendaknya kita jangan eksklusif di bulan suci Ramadan ini. Jangan sendirian. Ayo kita bersama berjamaah, berada dalam komunitas orang-orang soleh. Karena ketika kita sedang berada di komunitas orang soleh inilah yang nanti akan menjadi pagar yang akan memagari kita untuk tidak bisa kemana-mana. Maksudnya apa? Untuk tidak bebas kita melakukan dosa, ada pagar. Ya, ini. Namun kalau kita sendiri di rumah, di dalam kamar lagi, udah di rumah, di dalam kamar sendirian, dan satu teman kita HP. Nah, orang yang bertemankan HP siang dan malam, sendirian lagi dia di rumah, maka berkemungkinan besar akan sangat kita khawatirkan ini orang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. HP ini dihinggapi oleh syaitan. Syaitan datang di HP. Syaitan kemudian datang di hati. Syaitan kemudian hinggap di telinga. Syaitan kemudian ada di mata kita. Kemudian syaitan mengupung kita. Syaitan-syaitan ini menguasai kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita berada di komunitas orang soleh, syaitan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ada orang soleh, ada yang mengingatkan kita untuk kebaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah kita untuk tidak berbuat sesuatu yang merusak pahala puasa. Mungkin secara fikih puasa kita sah, karena kita sudah tidak membatalkan, kita tidak melakukan pembatalan puasa secara fikih. Kita tidak makan dengan sengaja, kemudian kita tidak muntah dengan sengaja, kita tidak berhubungan dengan istri di siang Ramadan. Intinya apa? Semua pembatalan puasa kita jaga untuk tidak kita lakukan. Mungkin secara fikih sah puasa kita, namun secara pahala puasa yang kita lakukan tidaklah ada apa-apa, tidak berbuah pahala. Maka dari itu, walaupun hanya sekedar dosa lisan, berkata dusta misalnya, memfitnah orang lain, itu akan membuat pahala dari puasa kita tidak kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh
dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh puasa kita. Dalam artian apa? Allah tidak akan memberikan pahala dari puasa yang kita lakukan hanya karena kita berkata dusta, berbohong. Berbohong dengan para asatidzah, berbohong dengan orang tua, berbohong dengan teman, berkata-kata dusta. Dan para ulama kemudian menjelaskan, salah satunya adalah Imam As-Suyuti mengatakan apa yang dimaksud dengan perkataan dusta di sini. Qauluz zur adalah dusta, bohong dan memfitnah. Sedangkan mengamalkannya berarti melakukan perbuatan keji yang merupakan konsekuensinya yang telah Allah larang. Jadi termasuk perkataan dusta di sini adalah membicarakan, memberitakan berita hoaks tentang kaum muslimin secara umum ataupun secara personal. Kita fitnah dia, maka memfitnah sesama muslim dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar adanya, maka puasa orang itu tidak dapat apa-apa. Dia tidak memperoleh apa-apa dari pahala. Begitulah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan al-laghu di bulan suci Ramadan, perkataan yang sia-sia. Laghu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Jadi perkataan sia-sia juga tidak dibolehkan. Nah, apa itu yang dikatakan juga ar-rafath? Dan yang ini juga merupakan pembatalan pahala puasa. Kalau setiap hari atau di siang hari ataupun di malam hari kita berkata rafath. Rafath itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa yutlaqu ala ta'ridi bihi wa ala al-fahsh fil qaul. Istilah rafath digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perbuatan keji. Dalam artian apa? Kita misalnya laki-laki mensifati wanita yang cantik, kita asyik ngomong tentang wanita ini seperti ini itu. Nah, bahasa lainnya maaf, berbahasa porno itu akan membatalkan pahala puasa. Ya. Istilah rafath adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, atau dengan kata lain adalah rafath adalah kata-kata porno. Itu dilarang kita bicarakan di bulan suci Ramadan karena akan menghilangkan pahala puasa. Begitu pula seterusnya dan seterusnya, saudaraku, apapun itu yang berhubungan dengan sesuatu yang dilarang, apakah itu perbuatan lisan seperti yang saya sampaikan tadi, dan perbuatan anggota tubuh yang lainnya, kita harus cukup mampu menjaganya supaya nanti puasa kita tidak sia-sia. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberi kita pertolongan untuk dapat mampu menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin, dan semoga nanti dengan selesainya Ramadan kita mendapatkan keampunan dari setiap dosa. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kami sampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.